Pelajaran ke depannya mudah-mudahan apa ya, dapat yang setia sama satu pasangan gitu. Artinya udah menikah kecil nggak sih ya? Mana aku tahu, tanya sama orangnya. Ya nggak mungkin lah cerai kalau nggak ada alasannya, kalau nggak ada sebabnya. Siapa yang ngedeketin gitu kan, dan saat itu dia baik, dia hadir di saat aku lagi sendiri mengisi kekosongan yang ada, dan ya aku pikir nggak ada salahnya gitu, dan dia pun ngaku single kan. Saat suami istri sama-sama sibuk kerja gitu ya, mereka bertemu saat buka puasa bersama, lalu mereka janjian taraweh bersama, pulang sama-sama gitu ya, terus sahur sama-sama, jadi ibadah sama-sama, semua dijadikan untuk beribadah gitu. Jadi pasti manusiawinya itu pasti ada. Ya kayak biasa aja, buka puasa bareng-bareng, sahur bareng-bareng gitu-gitu. Pasti ada kesedihan. Mbak Bel soalnya nggak pernah sedih. Memaafkan itu baik, tapi meminta maaf jauh lebih baik. Dan sambut Ramadan dengan kemurnian hati. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan bukan hanya mendapatkan lapar haus saja, tapi bisa mempuasakan lahir dan batin jiwa kita. Insya Allah. Baru saja mengumbar kemesraannya dengan pria bule bernama Steve, Yunita Lestari justru dituding sebagai wanita perebut suami orang. Lalu benarkah jika Yunita adalah salah satu wanita korban kebohongan Steve? Mengapa Yunita menyamakan sosok Steve yang telah membohonginya dengan sosok Daus Mini? Dan akankah Yunita berani bertemu Ovi untuk meminta maaf? Bahwa status Steve itu bukan duda, tapi dia masih suami saya. Jadi kalau Yunita bilang dia duda, itu bullshit. Cuma saya pengen Yunita klarifikasi kembali. Jangan berhubungan sama suami orang. Pengakuan Ovi Bais, wanita yang mengaku sebagai istri sah dari Steve, pria bule yang tengah merajut kedekatan dengan Yunita Lestari, mantan istri Daus Mini, tiba-tiba saja merontokkan kemesraan yang selama ini diumbar Yunita bersama laki-laki yang jauh lebih tua darinya itu. Kemunculan Ovi tidak hanya mengungkap jati diri Steve dan hubungan mereka, tapi juga sejumlah bukti yang menguatkan bahwa Steve memang masih berstatus istri orang lain. Lalu apa kata Yunita tentang tudingan dan kemunculan Ovi yang membawa pengakuan mengejutkan itu? Benarkah Yunita merasa dibohongi oleh Steve? Laki-laki yang masih banyak di luar sana yang masih single. Jangan kayak laki-laki perempuan kayak gitu ganggu suami orang. Kan gak bagus ya. Dibilang perebut suami orang, siapa yang ngerebut? Kalau emang situ istrinya, ambil, Steve-nya ambil, bebas. Aku sih orangnya slow-slow aja gitu. Kalau emang dia istrinya, ya ambil aja Steve-nya. Aku juga udah nggak sudi lah sama Steve lagi gitu. Bener, aku nggak tahu. Jadi Steve kan ngakunya duda, dan kalau misalnya ternyata dia punya istri, ya kan bukan sama aku, karena Steve yang berbohong gitu kan. Jadi dan di sini juga aku kan dibohongin gitu. Intinya mah apa ya? Ya aku merasa dibohongin lah gitu. Dan dicemarkan nama baiknya juga sih sama sama istrinya si Steve itu tadi. Jika memang Yunita tak mengenal secara pasti bagaimana latar belakang laki-laki yang tengah dekat dengannya, bagaimana bisa ia mengumbar kemesraan di hadapan publik? Inikah cara Yunita mendongkrak popularitasnya? Ataukah memang Yunita termakan bujuk rayu Steve yang hadir mengisi kekosongan hati Yunita ketika ia baru saja bercerai dari Daus Mini? Yang pasti, Yunita mengaku bahwa ia memang tak mengetahui sama sekali bahwa pria yang sedang dekat dengannya belakangan ini ternyata masih menjadi suami Ovi yang sah. Ya biarkan nanti waktu yang menjawab, ternyata benar. Kemarin sempat beredar foto-foto Steve sama perempuan yang di klub malam kayak gitu, dan itu sih menurut aku ya Tuhan itu baik, ditunjukin lah satu-satu, dan sampai istrinya nongol, dan
ngasih tahu yang sebenarnya sih ya menurut aku itu ya bonus gitu. Jadi udah tahu sebelum udah lucu lagi kalau udah lama berhubungan ternyata tahu punya istri itu kan lebih gawat lagi. Jadi bagus lah. Kalau ku tahu cintamu palsu dari dahulu, aku tak mau dari dahulu, aku tak mau. Kalau dia punya istri, ya aku nggak mungkin berani ngenalin dia ke teman-teman gitu. Tidak hanya dituding sebagai wanita berebut suami orang, Ovi juga menyebut bahwa suaminya memberikan Yunita sejumlah fasilitas. Sebuah mobil mewah lengkap dengan supir dan juga asisten disiapkan Steve untuk Yunita Lestari. Lantas seperti apa Yunita menanggapinya? Benarkah ia menerima sejumlah fasilitas mewah tersebut? Ya saya juga tidak terima kalau dia dikasih fasilitas, sementara katanya dia cuma teman. Kalau ke teman kan ngapain dikasih fasilitas segala? Nah, itu dia klarifikasi. Jadi aku minta bukti kapan dan di mana tuh ngasih aku. Jadi sampai detik ini aku masih naik taksi. Atau ada yang mau nyupirin? Boleh. Gak, jadi itu semua bohong. Jadi kemarin itu memang sempat difasilitasin, bukan dikasih ya, sekali difasilitasin. Jadi kalau aku mau pergi kemana-mana, karena kemarin dia lagi keluar kota, jadi mobilnya nganggur. Jadi dia bilang kalau kamu mau pergi, telepon aja supir aku nanti dijemput gitu. Jadi bukannya dikasih, jadi itu fitnah. Nggak tahu ya. Meski bukan sebuah pemberian, tapi fasilitas ini tentu menyiratkan bahwa di antara Yunita dan Steve memang ada hubungan istimewa. Lalu ketika kini Ovi muncul dengan pengakuan lengkap dengan sejumlah bukti bahwa Steve masih menjadi suaminya yang sah, seperti apa Yunita akan menjalani hubungannya bersama pria bule tersebut? Mengapa ketika kini Yunita merasa dibohongi, ia justru menyamakan sosok Steve dengan Dausmini? Benarkah jika perceraian Dausmini dengan Yunita disebabkan karena adanya perselingkuhan? Aku juga udah enggak lah, udah enggak sama dia. Jadi sekali lagi aku udah enggak sama dia. Ya silakan ambil, ya diurus suaminya kalau memang dia merasa istrinya, urus suaminya, jangan sampai dia begitu membohongi wanita-wanita lain, Yunita yang lain di luaran sana gitu. Pelajaran ke depannya mudah-mudahan dapat yang setia sama satu pasangan gitu. Artinya Dausmini kecil-kecil ya? Mana aku tahu, tanya sama orangnya. Ya nggak mungkin lah cerai kalau nggak ada alasannya. Kalau nggak ada sebabnya. Siapa yang ngedeketin gitu kan. Dan saat itu dia baik. Dia hadir di saat aku lagi sendiri mengisi kekosongan yang ada. Dan ya aku pikir nggak ada salahnya gitu. Dan dia pun ngaku single kan. Lain Yunita, lain lagi kisah Dausmini yang justru larut dalam kesibukannya menjelang bulan Ramadan. Lalu akan seperti apa Dausmini melewatkan bulan suci Ramadan tanpa dinampingi seorang istri? Apa kata Dausmini tentang kemelut cinta segitiga antara Yunita, Steve, dan Ovi? Benar kata ada lagi nama Yunita yang membekas di hati Dausmini? Sementara Yunita Lestari tersandung cerita cinta segitiga di saat ia baru saja resmi bercerai dari Dausmini meskipun masa idahnya belumlah usai. Ahmad Firdaus justru lebih memilih disibukkan dengan kegiatan syuting menjelang puasa tiba. Dan siapa sangka jika inilah berkah Ramadan yang dirasakan oleh Daus di tengah-tengah kehancuran rumah tangganya bersama Yunita Lestari. Bahkan bisa dibilang inilah pelipur kesepian Daus menjalani bulan suci Ramadan yang akan ia jalani sendiri untuk pertama kali setelah Pengadilan Agama Kota Depok memutuskan gugatan cerainya. Lalu benarkah untuk mengusir kesepian di hatinya, Dausmini sengaja mengambil banyak pekerjaan di bulan suci Ramadan? Kesibukannya alhamdulillah ya, Allah tuh ngasih bermacam-macam rezeki buat Daus tuh melimpah seperti
keran di air dibuka dari keran itu ngalir seperti air di sungai. Alhamdulillah gitu kan. Terus dapat sinetron. Alhamdulillah di bulan puasa ini gitu. Jadi ada kegiatan, selalu ada kegiatan. Kita menolak rezeki kan dosa ya gitu kan. Jadi kalau Allah udah kasih rezeki ya udah kita terima aja gitu.